Ekuator adalah garis imajiner yang membentang di tengah bumi seakan membelahnya menjadi belahan bumi bagian utara dan bagian selatan. Garis ini membentang sejauh 40.075 km dan melewati 13 negara. Indonesia memiliki area terpanjang yang dilewati ekuator dan disebut Zamrud Khatulistiwa. Ekspedisi kami kali ini adalah sebuah petualangan epik membelah garis Khatulistiwa pada pulau yang memiliki bentangan ekuator terpanjang, yaitu Kalimantan. Tujuan kami membelah Kalimantan dari Tugu Nol Ekuator di Pontianak menuju titik nol ekuator di Santanulu, Samarinda. Inilah cerita perjalanan kami yang kami namakan Equator Ride. Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut dan Saya Tio. kita akan memulai ekspedisi kali ini yang kita sebut Equator Ride. Yoi. Karena kita akan menjelajah mulai dari titik 0 km di kota ini. Ini adalah Jalur kota Khatulistiwanya. Pontianak. Ya. Dan kita akan membelah Kalimantan melalui jalur legendaris yang namanya Trans Borneo atau Trans Kalimantan. Ya. Ya kan? Dan kita sudah ada di sini. Kita akan menggunakan Yamaha X-Max untuk ekspedisi kita kali ini. Dan kita akan mulai dari titik 0 km di Tugu Khatulistiwa di Pontianak. Yoi. Dan sekarang kita ngebuktiin ya Mas. Kayak apa Yoi. sih jalanan Trans Kalimantan tuh? Betul. Karena salah satunya adalah ibu kota kita nanti akan pindah ke Kalimantan. Mungkin kita akan bisa mampir ke sana sebelum kita mampir ke tujuan akhir kita di Ya. titik 0 km di Samarinda. Petualangan ini kami sebut Equator Ride karena merupakan penjelajahan antara dua titik ekuator di Kalimantan. Kami pilih rute Trans Kalimantan yang menghubungkan dua titik itu melalui jalan darat. Sekitar 2.100 km akan kami tempuh melintasi 4 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Beberapa kota besar akan kami singgahi seperti Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Dan tentunya beberapa lokasi wisata budaya dan kuliner menarik sepanjang perjalanan. Dan asiknya kami begitu sampai di Pontianak langsung disambut oleh teman-teman komunitas. Ya. Jadi kita begitu mendarat langsung ke Jalan Veteran ya. Ya. Kita ambil motornya dulu. Ya. Di mana tadi? Di Yamaha Fortuna. Yamaha Fortuna. Kebetulan Yamaha ini dikirim langsung dari Jakarta ke Ya. Pontianak ini dan kita ambil motornya di Jalan Veteran tadi. Dan di sana kita ketemu sama teman-teman komunitas yang ada di Pontianak ini, yaitu YNCI atau Yamaha NMAX Club Indonesia di Pontianak. Dan barusan kita juga berkesempatan diajak masuk ke dalam gitu ya. Iya, jadi mereka jadi local guide kita untuk datang ke sini. Ternyata nggak jauh-jauh amat dari sana ke sini, cuman jalan nggak sampai setengah jam sudah sampai sini. Karena ini benar-benar di pusat kota dan di pinggir Sungai Kapuas. Pada 1928, sebuah ekspedisi internasional pada masa Hindia Belanda datang di Pontianak untuk menentukan titik atau tonggak garis ekuator di kota ini. Tugu pertama hanya berbentuk tanda panah, lalu disempurnakan pada 1930 berbentuk tonggak dengan lingkaran dan tanda panah. Lalu pada 1938, tugu asli dibangun kembali dengan penyempurnaan berbentuk bangunan tugu dengan 4 tonggak, 2 di depan dengan tinggi 3,05 meter dan 2 di belakang dengan tinggi 4,4 meter. Tugu asli dengan kayu ulin ini tetap dipertahankan dan kini berada dalam bangunan kubah dengan duplikat dari tugu asli di atasnya dengan ukuran 5 kali lebih besar. Apa kabar Mas Bro? Siap. Gimana kabar? Datang, selamat datang ke Pontianak. Siap. Thank you. Ngomong-ngomong, kita mau jalan menuju titik nol lagi di Samarinda. Kira-kira rute perjalanan
Enaknya lewat mana? Ini yang biasa touring nih. Kalau nggak apa lu pamit aja. Rencananya emang lewat Trans Borneo, Trans Kalimantan. Aman lah kalau lewat jalan Trans Kalimantan enak om. Paling ya agak rawan, bukan agak rawan sih, agak susah. Ya. Minyak paling. Oh, itu maksudnya bensin. Bensin. Kalau di sini nyebutnya minyak. Itu sempet agak-agak bingung juga tadi, minyak apa di jalan ada minyak gitu ya. Pom bensin lah, pom bensin. Oh, bensin bisa. Tapi sampai mana? Sampai Sampit apa sampai Pangkalan Bun masih oke? Sampai Pangkalan Bun Masih sudah. masih dari ini sih, dari Lamandau ke Pangkalan Bun ya agak susah. Oh, Lamandau tuh habis Sandai. Habis Tayap, Nanga Tayap. Tayang. Oh iya. Sip kalau gitu. Thank you. Kita udah lihat ini. Dan ini Tugu. Ini yang lama ya? Yang baru lama di dalam. Oh, ini yang baru. Lama di dalam. Lama yang di dalam, ya bener. Tapi titiknya di tempat yang sama. Itu katanya bergeser titiknya. Geser agak gesernya ke dalam. 3 detik kalau nggak salah digesernya. 3 detik, berarti titik nolnya bergeser ke bola yang biru itu ya? Iya. Dan itu di pinggir sungai Kapuas? Ya, benar. Kita ke sana om. Genjing. Gaspol. Yamaha. Semakin di depan. Kami memutuskan memulai perjalanan dari Pontianak pada pagi hari. Tentunya, supaya perjalanan kami ini lebih mantap, perlu pembekalan awal. Kopi Asyang jadi pilihan kami untuk memulai hari dan tentunya perjalanan ini. Tidak lama keluar dari Pontianak, kami sudah masuk jalan Trans Kalimantan menuju ke Simpang Ampar, jaraknya sekitar 100 km dari sana, dan tidak jauh dari Simpang Ampar kami bertemu dengan Jembatan Tayan yang menyeberangi Sungai Kapuas. Sungai ini juga kami temui di Pontianak, wajar karena inilah sungai terpanjang di Indonesia, panjangnya mencapai 1143 km. Nah, Jembatan Seytayan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 dan menghubungkan jalur Trans Kalimantan Poros Selatan dengan panjang jembatan 1,4 km dan merupakan jembatan terpanjang ketiga di Nusantara. Tapi untung juga nih, pakai X-Max ini karena dia punya tagline-nya canggih maksimal. Karena kita nggak usah pasang-pasang handphone lagi. Iya benar. Cuma tadi gue masih agak bingung ininya, bagaimana pairingnya. Oh, Gue ngerti tadi gimana. ya karena ada beberapa tahapan ya. Pertama connect Bluetooth-nya dulu, terus connect ke Y-Connect, terus ke navigasi Street Course-nya itu si Garmin. Jadi ada 3 tahapan. Oh. Ya, itu sih mas. Ya. Tadi yang kita download pertama ya? Asia apa? Asia Southeastern sih. Sebenarnya ada beberapa pilihan, sampai Eropa, Amerika juga ada. Ya. Cuma karena kebutuhannya lagi di Indonesia ya udah. Tadi sempet nggak ada sinyal, dia tetap hidup ya, tetap jalan. Aman sih, masih jalan-jalan aja dia mas. Lanjutin aja ya. Yoi. Jadi nggak takut nyasar ya. Perjalanan kami teruskan ke Sandai dan rehat sejenak di Kurung Daun. Lokasi ini cukup menyenangkan untuk beristirahat sekalian mencicipi kuliner lokal.
Kami lanjutkan perjalanan malam sampai ke kota Pangkalan Bun dengan total jarak lebih dari 600 km. Kami cukup beruntung menggunakan Yamaha X-Max Connected yang baru karena bagasinya sangat besar. Kapasitasnya 44,9 liter, cukup untuk menampung backpack saya yang penuh dengan pakaian, dan masih bisa ditambah lagi dengan keperluan riding lain seperti jas hujan dan sedikit peralatan digital untuk pembuatan video ini. Oke, yuk. Mas. Udah siap? Udah, lanjut lagi nih. Ya, kemarin kita tembus lumayan jauh ya. Ya hampir Di atas. 700 kilo ya. Iya. Lumayan dari titik nol di Pontianak sampai ke sini jalannya mantep. Harus nyobain bener-bener deh. Itu Kalbar sama Kalteng. Ya. Kita sekarang mau ke Sampit dan kita mampir dulu kali ya. Di sini ada tempat budaya yang perlu kita samperin. Oke, boleh. Namanya Istana Kuning, dan kita sudah ternyata tadi malam ya, hebatnya nih teman-teman dari komunitas Maxi itu selalu mantau perjalanan kita. Jadi sambil jalan tuh ternyata kita dipantau terus sudah sampai mana, bahkan semalam kita mau tidur aja masih ada informasi mengenai jalur yang akan kita lewati nanti. Nanti kita ketemu nanti di Bahkan Istana kita Kuning. direkomendasiin juga mau makan apa, istirahat di mana ya Mas ya? Kita akan ketemu mereka di Istana Kuning. Yuk. Selagi di Pangkalan Bun, kami menyempatkan sedikit belajar sejarah dengan sowan ke Istana Kuning. Nah, jadi waktu itu beliau karena anak keempat, beliau secara sukarela keluar dari Kesultanan Banjar, sampailah di daerah ini. Dulu pusat pemerintahan tidak di sini. Oh, Ada satu daerah namanya Kecamatan Kota Wangin Lama. Nah, awalnya di situ. Baru setelah Sultan ke-9, pusat pemerintahan berpindahlah ke sini. Ke Pongkalan Bun. Dulu namanya Pongkalan Bun. Bukan Pangkalan Bun, ya. Pongkalan ini artinya pelabuhan. Buun ini adalah nama orang Dayak yang memang beliau tinggalnya di dekat Sungai Buun. oh gitu. Karena sifat dari orang Dayak, khususnya yang di sini, itu kalau dia melahirkan, apapun yang pertama kali dia lihat bisa jadi nama. Oh iya. Jadi itu Riders Istana Kuning yang masih dilestarikan sampai saat ini ya, Pak Gusti ya. Ya. Dia adalah Pak Gusti Muhammad Nazar. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Sama-sama, Bapak. Dan terima kasih ceritanya sangat menginspirasi. Ya, buat teman-teman semua kalau mau touring, mau riding bisa mampir ke Pangkalan Bun ke Istana Kuning dan menyaksikan sejarah yang memang sudah mendarah daging di Pangkalan Bun ini ya, Pak Gusti. Ada pesan nggak buat teman-teman semua untuk teman-teman seluruh Indonesia yang mungkin menonton video ini? Baik, teman-teman rider, saya Gusti Muhammad Nazar mewakili dari Kesultanan Kutaringin yang satu-satunya kesultanan yang ada di Provinsi Kalteng. Kita harus mengingat apa kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu saja pesan saya, singkat tapi maknanya dalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti. Ya, salam untuk semua keluarga di sini. Kami sekalian izin pamit, ingin melanjutkan perjalanan. Oke. Riders kita cabut. Setelah menyaksikan saksi sejarah di Istana Kuning, kami menikmati kuliner lokal di tepi Sungai Arut yang membelah kota Pangkalan Bun. Waktunya kita makan siang dulu. Riders, kita sekarang ada di
sungai apa Om Irfan? Tapi Arut, Sungai Arut. Sungai Arut Ya. Sungai Arut ini membelah kota Pangkalan Bun. Oh ya, perjalanan nanti aman ya kalau menuju Sampit? Nanti rencana race-nya jam berapa, Om? Ya mungkin kita rest di Sampit. Sampit ya. Sampit, mungkin kalau bisa bermalam di sana, baru kita setelah itu menuju mungkin Banjarmasin. Banjarmasin ya. Oke, nanti setelah dari Sampit Ya. ke Banjarmasin itu nanti setelah Palangkaraya ada sedikit perbaikan jalan, jadi mungkin ada Oh. repair sedikit. Perbaikan Hati-hati. ini ya, jalannya rusak ya? Ya berarti rusak ada, jadi mungkin agak Buka macet. tutup mungkin ya? Buka tutup sedikit, mungkin sekitar setengah jam 3 ya. Thank you Om Ilham ya. Ya, siap. Kita makan dulu. Thank you udah Enggak. udah ditemenin di sini. Kita jadi tahu bisa makan di Tapi ini ada- bukan di pinggir laut tapi di pinggir sungai. Ya. Om, makasih banyak ya Om. Sampai ketemu lagi. Perjalanan menuju Sampit kami tempuh sekitar 4 jam. Kenyamanan maksimal yang ditawarkan Yamaha X-Max membuat perjalanan sangat menyenangkan. Kami sama sekali tidak merasa pegal meski sehari sebelumnya menempuh lebih dari 600 km. Jok lebar dan empuk jadi faktor utama penunjang kenyamanan. Dipadu ayunan suspensi nyaman, kami pilih setelan prabeban yang lebih empuk supaya bandingan tetap nyaman meski beberapa kali ketemu perbaikan jalan. Sampai di Sampit pun, mentari telah tenggelam dan kami putuskan untuk beristirahat. Sebelum memulai perjalanan menuju Banjarmasin, kami bertemu dengan teman lama sembari mencicipi kuliner lokal, yaitu soto Banjar Bang Ipul. Lagi-lagi, di Pulau Seribu Sungai ini, kuliner khas Kalimantan pagi ini juga berada di tepi sungai, yaitu Sungai Mentaya yang memiliki panjang 400 km dan merupakan salah satu jalur transportasi air sejak zaman dahulu. Jadi riders, sekarang kita sudah di Sampit. Semalam sampai sini udah malam, jadi semalam ya malam ya. Jam berapa ya? Ya udah, sudah nggak ada matahari. Dan perjalanan sih lumayan karena bisa lebih ngebut dibanding sebelumnya. Treknya lebar tapi banyak perbaikan jalan, jadi harus hati-hati. Nah sekarang kita mau jalan ke Banjarmasin tapi lewat Palangkaraya, sekitar 400 kilo ya. Dan sekitar Kalau lihat nanti kita di pecah apa? dua, jadi istirahat sekitar di Ntar makan Palangkaraya. siang di Palangkaraya. Kita mau kayaknya bisa pol ini. Soalnya katanya jalannya besar dan lega dan lebih bagus dibanding yang kemarin ya. Oke, kita siap-siap. Gaspol. Yuk. Kota Sampit, nggak ada macet itu ya tadi ya, beneran. Mas, aman. Iya, untungnya ya si teman-teman kita yang di Sampit itu bilang kemarin sempat tebel banget asapnya, jadi Iya. jarak pandang terbatas sekali. Untung pas kita datang udah ini ya udah jernih gitu. Ya udah mendingan lah. Udah jauh mendingan. Cuman malam tadi masih berasa ya ada Ya, agak bau. kita masih bisa lihat titik-titik apinya. Ah ini jembatan Mentaya nih, karena Dari kemarin sih berapa kali Iya. ngeliatin jembatan ya, Mas? iya ini Sungai Mentaya ini kayaknya namanya. Gila lebar banget ya. Iya. Tuh. Waduh. Berapa kilo lagi deh? 70 km lagi dari sekarang. Sekarang 1033. Berarti di ya, 1100 lah ya, 70 kilo lagi. Satu 25. Ah, Palangkaraya nih yuk. Oh iya, Mas. Tuh jalannya besar ya. Dan bagus. Ya kan Tuh. lagi-lagi jalanannya oke banget. Iya.
Kan kemarin di Pangkalan Bun kita makan di pinggir sungai, Yoi. ya kan? Tadi pagi sarapan di pinggir sungai lagi. Hari ini Siang ini gimana? Mau di pinggir sungai lagi nggak? biar combo. Iya. Soalnya ada jembatan bagus di depan tuh. Oh gitu. Ya, katanya sih landmarknya Palangkaraya. Coba nanti kita Coba kita lihat ya. sambil cari makan deket situ. Iya. Sampai di Palangkaraya, kami mengarahkan Yamaha X-Max Connected melintasi jembatan Kahayan menuju lokasi rehat kami berikutnya di Kampung Lauk. Hidangan seafood dan pemandangan tepi sungai Kahayan sudah menanti kami. Udah habis kenyang ya? makan mas. Udah. Ya, Udah penuh. Bensin masih, ntar kita ngisi lah. masih oke lah. Cukup sih harusnya. Bisa dapat performance keluar semua di motor ini. Cuman lagi-lagi karena bumpy mas bro, jadi kita nggak full speed. Ya. Waktu kita dapat full speed malah di Pontianak ya, menuju ke Simpang Ampar itu dapat berapa waktu itu? 130-an lebih lah. 130. Gue masih ingat 134. Iya. 133, 134, 135 dikit turun lagi 134 gitu. Karena mungkin angin juga ya. Ya. Jadi tadi cuma sekitar 120-an. Itu juga karena bumpy kita jadi close Agak throttle nahan ya, lagi. iya. Tapi buat nyalip-nyalip, buat akselerasi ya 250 cc mesinnya X-Max terbukti tangguh di Iya. Tadi kita Trans lari Borneo. 100 aja konstan, rasanya kayak masih pelan ya mas ya? Iya. Mungkin karena package-nya dia secara dimensi kan besar motor ini ya. Jadi tenaga oke, tapi karena bodinya besar jadi antep gitu. Iya. Apa, Terus duduknya juga masih nyaman kan? nyaman, suspensi jadi Iya. bisa meredam dengan baik. Oke, sekarang lanjut dulu berarti mas. Kita ke Banjarmasin ya. Ya. Kita lanjut teman-teman ke Banjarmasin dan perjalanan kita cukup menantang karena macet. Ada perbaikan jalan. Ya. Kita lihat perbaikan jalan seperti apa nanti. Oke. Oke, kita jalan dulu ya. Yuk. Benar saja memasuki malam kami melalui rute perbaikan jalan di sekitar Pulang Pisau yang dikabarkan sebelumnya oleh teman-teman. Untungnya saat kami lewat kondisi lalu lintas sangat lengang sehingga kami bisa lebih cepat sampai Banjarmasin. Akhirnya kita sampai di Banjarmasin. Banjarmasin, ini bisa dibilang setengah perjalanan atau lebih kali ya mas? Lebih, kita cek dulu. Odometer sekarang di 1390. Hampir 1400 Iya, kilo. udah lebih dari setengah kita. Dari Pontianak. Jadi menuju berikutnya masih ada lumayan lah. Tapi kira-kira kita cukupkan dulu ya di Ya. video ini. Di episode 1 ini kita mau undur diri dulu. Kita mau siap-siap untuk Persiapan riding berikutnya. ke Balikpapan. Tapi video ini kita akhiri di sini dan nantikan video kedua keseruannya. Nanti kita akan buatkan video keduanya perjalanan kami ke Balikpapan, ke Samarinda menuju terakhir di titik nol. Oke, kita undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah komentar dan share video ini dan juga subscribe ke Autorider. Nantikan video kedua beberapa saat setelah video ini tayang. Sampai jumpa.